selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada rekan-rekan semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriani Kahar selaku dosen pengampu mata kuliah Kendali Mutu Laboratorium. Di sini kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan PPT teori tentang pemantapan mutu internal bidang kimia klinik yang beranggotakan yang pertama Afifah Iza yang dengan NIM 001, Anissa Rahma dengan NIM 005, Ardelia Naura dengan NIM 007, Aulia Usha dengan NIM 008, Kaila Kevana dengan NIM 021, Sherly Novita dengan NIM 034, Ersa Delviani dengan NIM 040, Sherly Wulandari dengan NIM 041, Fatia Fajria dengan NIM 042, Cleanta Jen dengan NIM 045, dan Devi Fadila dengan NIM 046. Selanjutnya yaitu pendahuluan yang akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemantapan mutu dan jenis. Pemantapan mutu adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium, baik klinik maupun non-klinik, memiliki tingkat keakuratan, ketepatan, dan keandalan yang tinggi. Proses ini dilakukan melalui penerapan berbagai prosedur pengendalian dan evaluasi mutu agar setiap hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan konsisten dari waktu ke waktu. Dalam konteks laboratorium, pemantapan mutu menjadi dua komponen penting untuk menjamin mutu hasil uji, karena hasil pemeriksaan laboratorium berpengaruh langsung terhadap diagnosis, pengobatan, serta pemantauan kondisi pasien. Oleh karena itu, pemantapan mutu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen laboratorium terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Next. Selanjutnya ada pemantapan mutu internal atau PMI. Pemantapan mutu internal atau PMI merupakan rangkaian kegiatan pengendalian, pengawasan, dan pencegahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap laboratorium untuk meminimalkan terjadinya kesalahan atau penyimpangan selama proses pemeriksaan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa hasil uji laboratorium yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan keandalan tinggi serta sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, PMI mencakup seluruh tahapan pemeriksaan, yaitu tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik, di mana masing-masing tahap memiliki peran penting dalam menjaga mutu dan keandalan hasil laboratorium. Next. Selanjutnya ada tujuan PMI. Berdasarkan Permenkes nomor 43 tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, tujuan dari pemantapan mutu internal laboratorium mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan. Tujuan yang kedua, meningkatkan kesiagaan tenaga kerja. Tujuan yang ketiga, memastikan proses yang benar, lalu mendeteksi dan mengetahui sumber penyimpangan. Dan tujuannya terakhir yaitu membantu memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya ada tahapan PMI. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2012, kegiatan penjaminan mutu internal atau PMI yang biasa dilakukan di laboratorium kimia klinis meliputi tahap pra-analisis, analitik, dan pasca-analisis. Tahap yang pertama yaitu pra-analitik. Tahap pra-analitik merupakan bagian awal dari proses pemeriksaan laboratorium yang mencakup seluruh kegiatan sebelum sampel masuk ke tahap analisis. Tahap ini meliputi persiapan pasien, penerimaan sampel, penanganan, penyimpanan, serta pemberian label pada sampel. Tahap yang kedua yaitu analitik.
Tahap analitik merupakan proses utama dalam pemeriksaan laboratorium yang meliputi kegiatan mulai dari pengolahan sampel, kalibrasi alat, pengujian kualitas reagen, hingga pengujian ketelitian dan ketepatan hasil yang meliputi presisi dan akurasi. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu pasca analitik. Tahap pasca analitik merupakan bagian akhir dari proses pemeriksaan laboratorium yang mencakup kegiatan pencatatan hasil pemeriksaan, interpretasi data, validasi, serta pelaporan hasil kepada pengguna layanan. Selanjutnya ada komponen PMI. Komponen PMI sendiri itu ada praanalitik, yaitu meliputi ketatausahaan persiapan pasien, pengumpulan, dan penanganan spesimen. Tujuannya untuk memastikan sampel respiratif dan hasil akurat. Kesalahan umumnya biasanya identitas salah, sampel tidak sesuai, penyimpanan atau transportasi yang buruk. Kemudian ada analitiknya, yaitu faktor penting, reagen, alat, kontrol, metode, dan ATLM. Kemudian reagen dan alat harus valid dan terkalibrasi. Gunakan bahan kontrol dan standar untuk menjamin keakuratan. ATLM wajib kompeten agar hasil terpercaya. Kemudian yang terakhir ada pasca analitik. Pasca analitik sendiri meliputi perhitungan, pelaporan, penyampaian hasil, dan dokumentasi. Kesalahan umumnya biasanya salah input atau penulisan hasil tidak mencantumkan hasil nilai normal. Hasil harus disampaikan cepat dan disertai rentang nilai rujukan. Dokumentasi harus lengkap, jelas, dan mudah untuk diakses. Next. Untuk peran petugas laboratorium sendiri itu, ada petugas laboratorium memiliki peran penting dalam pelaksanaan PMI, antara lain mendeteksi dan menelusuri penyimpangan hasil, melakukan perbaikan pelayanan kepada pelanggan, serta mengevaluasi hasil pemeriksaan yang tidak presisi pada saat quality control. Selain itu, petugas laboratorium juga bertugas mengolah spesimen, melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat, melaksanakan pemeriksaan sesuai SOP, serta melakukan pencatatan dan pelaporan hasil dengan benar dan tepat waktu. Dengan melaksanakan tanggung jawab tersebut, petugas laboratorium berkontribusi besar dalam menjaga mutu hasil pemeriksaan layanan laboratorium klinik. Baik, selanjutnya ada Quality Control Laboratorium. QC atau Quality Control di Laboratorium Kimia Klinik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil baik, dimulai dari awal saja. Quality Control Laboratorium atau QC di Laboratorium Kimia Klinik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengujian atau analisis yang dilakukan oleh ATLM sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Tujuan utamanya yaitu untuk menjamin bahwa hasil pengujian didapatkan akurat, andal, dan dapat direproduksi atau konsisten hasilnya itu konsisten dari waktu ke waktu. Dalam konteks laboratorium klinik, QC berfokus pada pengawasan di setiap langkah pengujian, mulai dari pengambilan sampel, proses analisisnya, hingga pelaporan hasil. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir, seperti contohnya alat yang digunakan, lalu reagen, proses pengujian, operator laboratorium atau tenaga TLM-nya, dan lain-lain itu bisa diketahui seperti itu. Next. Next. Baik, jenis QC di dalam laboratorium sendiri itu ada dua kategori. Yang pertama ada pemantapan mutu internal atau internal quality control, di mana proses ini itu dilakukan oleh laboratorium secara mandiri
dan gunanya itu untuk memantau kualitas pengujian mereka secara rutin. IQC ini atau Internal Quality Control ini penting untuk menjaga reliabilitas dan akurasi hasil pengujian dari hari ke hari. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi penyimpangan atau masalah pada tahap awal sehingga dapat segera diperbaiki sebelum memberikan hasil kepada pasien seperti itu. Lalu yang kedua itu ada pemantapan mutu eksternal, di mana PME ini dilakukan oleh organisasi eksternal yang menyelenggarakan pemantapan mutu suatu laboratorium. Pemantapan mutu eksternal itu memberikan gambaran bagaimana laboratorium dibandingkan dengan standar eksternal atau laboratorium lainnya. Bisa di next. Baik, untuk alur pelaksanaan quality control atau QC, di sini kami cantumkan dua hal. Yang pertama itu ada pemeriksaan bahan kontrol. Nah, bahan kontrol itu merupakan sampel yang sudah diketahui hasilnya atau nilai targetnya yang digunakan sebagai pembanding. Dengan memeriksa bahan kontrol ini, laboratorium dapat menilai apakah sistem pengujian bekerja dengan baik atau tidak, seperti itu. Lalu yang kedua, itu ada plotting data pada grafik kontrol. Dalam sistem QC laboratorium, salah satu alat visual yang paling sering digunakan untuk memantau hasil kontrol adalah grafik kontrol, khususnya grafik Levy-Jennings atau LG. Nah, grafik ini biasanya itu digunakan untuk menggambarkan hasil dari bahan kontrol yang diuji secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Bisa di next. Baik, untuk grafik Levy-Jennings-nya kita ringkas saja. Grafik Levy-Jennings adalah bentuk grafik kontrol di mana nilai hasil bahan kontrol diplot secara berurutan berdasarkan waktu. Bisa disaksikan pada contoh gambar grafik pemeriksaannya, di mana sumbu horizontal atau sumbu X itu menunjukkan waktu atau urutan pengujian, sementara untuk sumbu vertikal atau sumbu Z itu menunjukkan hasil nilai dari hasil pengujian. Dengan grafik ini, lab itu dapat dengan mudah melihat apakah pengujian hasil kontrol berada dalam batas yang dapat diterima, contohnya adalah plus minus 2 standar deviasi atau S2 plus minus 2 SD atau di luar batas tersebut. Jika hasil berada di luar batas ini, maka hasil tersebut tidak valid dan perlu dikoreksi. Seperti itu. Bisa di next. Baik, ini untuk studi kasusnya. Kami menggunakan studi kasus pada konsistensi pengukuran kadar glukosa darah. Oke, ini disingkat saja. Yang pertama itu ada evaluasi metode dan alat pengukuran. Nah, di evaluasi ini kita bisa meninjau kembali prosedur operasional standar atau SOP yang digunakan dalam pengukuran kadar glukosa darah. Lalu kita juga bisa memeriksa alat pengukur glukosa, contohnya spektrofotometernya apakah sudah dikalibrasi atau belum seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pengujian kontrol kualitas internal. Nah, di sini kita bisa melihat kita bisa menggunakan bahan kontrol yang sudah diketahui nilai rujukannya seperti itu. Nah, uji bahan kontrol tersebut beberapa kali dalam sehari. Jadi kita menguji bahan kontrol tersebut beberapa kali dalam sehari untuk melihat konsistensi hasil. Apabila hasil tersebut konsisten, maka alat atau bahasanya instrumen tersebut bisa kita gunakan. Seperti itu. Next. Selanjutnya, tahap ketiga, kita bisa menganalisa data hasil pengukuran. Jadi kita bisa mengumpulkan data hasil pengukuran kadar glukosa dari beberapa pasien dalam periode waktu tertentu. Nah, setelah itu kita analisis datanya, melihat pola atau tren yang menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Nah, tahap yang keempat yaitu kita mengidentifikasi faktor penyebab. Jika ditemukan variasi hasil yang tidak wajar, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi seperti contohnya teknik pengambilan sampel, penanganan sampel, suhu penyimpanan sampel, atau masalah dengan reagen yang digunakan seperti itu. Lalu yang kelima itu ada upaya tindakan korektif. Nah, jika ditemukan penyebab spesifik dari variasi hasil, seorang petugas itu akan melakukan tindakan korektif seperti penyesuaian SOP, pelatihan ulang staf, atau perbaikan
perbaikan atau kalibrasi alat yang bermasalah seperti itu. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu ada pemantauan berkelanjutan, di mana setelah seorang TTLM atau tenaga teknologi laboratorium medis itu melakukan tindakan korektif yang harus diterapkan, kita harus terus memantau hasil pengukuran kadar glukosa untuk memastikan kekonsistenan dan akurasi hasil. Nah, TTLM juga harus melakukan audit secara berkala untuk melihat kinerja laboratorium dan memastikan bahwa standar mutu itu dipertahankan seperti itu. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu adalah laporan dan dokumentasi. Setelah adanya tindakan korektif diterapkan, ini sama ya, setelah adanya tindakan korektif yang diterapkan, habis itu melakukan audit internal dan simpan dokumentasi, simpan laporan-laporan yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran ini tidak konsisten seperti itu. Terima kasih. Bisa dilanjut. Baik, untuk interpretasi pembacaan. Oke, ini berdasarkan grafik Levy-Jennings atau grafik LJ. Jika semua hasil jika semua nilai hasil QC itu berada dalam batas kontrol, maka menunjukkan bahwa metode pemeriksaan berjalan dengan baik dan hasil pemeriksaan dapat dipercaya seperti itu. Lalu, jika ada beberapa hasil QC berada di luar batas kontrol, bisa menjadi indikasi adanya masalah seperti kesalahan pada reagen, kalibrasi, atau lain sebagainya. Jika terdapat tren atau shift yang menandakan adanya perubahan sistematis pada metode pemeriksaan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Lalu, hasil pengujian bahan kontrol yang berada dalam plus minus 1 standar deviasi atau SD dianggap dalam kontrol dan proses pengujian dapat dianggap bahwa itu stabil. Lalu, apabila hasil yang berada dalam plus minus 2 SD masih dianggap dapat diterima, tapi memerlukan perhatian. Jika hasil berikutnya juga berada dalam batas ini, lab harus memeriksa lebih lanjut untuk memastikan tidak ada masalah yang berkembang. Jika hasil berada di luar plus minus 2 SD, ini menandakan adanya masalah dalam sistem pengujian. Lab harus menghentikan pengujian sampel pasien sampai masalah tersebut teridentifikasi dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, jika hasil pengujian bahan kontrol itu menunjukkan pola yang berulang, misal terus bergerak ke arah satu atau bergeser ke arah satu sisi, ini menunjukkan adanya bias dalam sistem. Pola seperti ini itu memerlukan investigasi, identifikasi, dan perbaikannya lebih lanjut. Seperti itu. Bisa di next. Baik, yang terakhir itu adalah ada aturan Wishart, di mana aturan Wishart ini adalah serangkaian aturan statistik yang digunakan untuk menganalisis hasil QC dan mendeteksi kesalahan secara rinci. Aturan ini membantu mendeteksi baik kesalahan secara sistemik ataupun acak dalam pengujian. Beberapa aturan penting dalam Wishart bisa disaksikan sendiri seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya review jurnal next. Adapun identitas jurnal 1, jurnal itu yaitu analisis pemantapan mutu internal pemeriksaan glukosa darah di laboratorium RS Bayangkari tingkat 1 Raden Said Sukanto tahun 2001, penulisnya Fendi Anggraini, Eni Khotimah, Sari Sekarningrum. Lalu volumenya itu volume 4 dan nomor 1 halamannya 24-30. Next. Data pelayanan laboratorium merupakan bagian vital dalam sistem kesehatan menurut Permenkes nomor 43 tahun 2013 karena berperan menegakkan diagnosis, mendukung monitoring, pengobatan,
menjaga kesehatan, dan pencegahan penyakit. Supaya berjalan optimal, ada 3 tahap utama dalam workflow laboratorium, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Kepuasan pasien adalah indikator utama mutu layanan, sehingga laboratorium perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan mutu hasil pemeriksaan. Salah satunya dengan menerapkan kontrol kualitas secara menyeluruh. Kontrol kualitas terdiri dari pemantapan mutu internal atau PMI dan pemantapan mutu eksternal atau PME. PMI adalah upaya pencegahan internal rutin di seluruh tahap, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik, untuk meminimalkan kesalahan, sedangkan PME dilakukan secara berkala oleh pihak eksternal melalui uji banding antar laboratorium guna menilai konsistensi dan keakuratan hasil. Next. Adapun metode penelitiannya, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium RS Bayangkara Raden Said Sukamto, Jakarta pada bulan Juni 2021. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 12 orang ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM yang melakukan pemeriksaan glukosa darah dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode photosampling. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder serta termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan observasional menggunakan desain penelitian cross-seksional. Next. Selanjutnya ada hasil penelitian yang tabel pertama itu rekapitulasi data hasil observasi kegiatan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik pemeriksaan glukosa darah menunjukkan hasil pencatatan dengan total persentase lebih dari 50%, sehingga kegiatan pemantapan mutu internal pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik pemeriksaan glukosa darah masuk dalam kategori baik. Sedangkan yang pada tabel 2, nilai rata-rata glukosa darah adalah 89,94 dengan standar deviasi 2,0. Akurasi diperoleh dari nilai R persen sebesar 96,3% yang menunjukkan hasil pemeriksaan akurat. Presisi dinilai dari koefisien variasi atau KV persen sebesar 2,41%, menandakan presisi pemeriksaan glukosa darah tersebut tergolong baik. Next. Kemudian ada grafik kontrol pemeriksaan gula darah pada bulan Mei 2021 berdasarkan hasil analisis data quality control pemeriksaan gula darah pada bulan Mei 2021, yaitu tidak ada hasil yang melewati batas plus 2 SD dan minus 2 SD, yang dimana artinya tidak terdapat peringatan ataupun penolakan terhadap nilai kontrol pemeriksaan glukosa darah. Untuk pembahasannya, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantapan mutu internal atau PMI pemeriksaan glukosa darah di laboratorium RS Bayangkara TK Satu Raden Said Sukanto sudah tergolong baik, terutama pada tahap pra-analitik dan analitik dengan nilai 95%. Nilai koefisien variasi dan recovery menunjukkan hasil pemeriksaan yang akurat dan presisi. Namun tahap pasca analitik masih perlu ditingkatkan karena hanya mencapai 75%, terutama dalam hal pelaporan dan dokumentasi hasil. Secara keseluruhan, sistem PMI telah berjalan efektif dan mendukung keandalan hasil pemeriksaan glukosa darah sebagai dasar pengambilan keputusan medis yang akurat. Jadi dapat disimpulkan bahwa selama 1 bulan, 12 responden ATLM melakukan kegiatan pemantapan mutu internal pemeriksaan glukosa darah di Laboratorium RS Bayangkara TK1 Raden Said Sukanto. Data yang diolah dengan Microsoft Excel menunjukkan implementasi pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik dengan persentase di atas 50%, yang dimana itu tergolong baik, dan akurasi tercatat 96,3% dan presisi 97,59%, yang juga termasuk dalam baik. Quality control bulan Mei 2021 tidak menemukan pelanggaran Westguard Rules. Selanjutnya yaitu dari jurnal 2 yang pertama itu jurnal pemanfaatan pulsera sebagai bahan kontrol pemanfaatan mutu internal pemeriksaan SGPT. Penulis itu Bastian, yaitu
Ulfa dan Ino Rizky Ramandani. Volume dan nomornya itu volume 9 nomor 1, halamannya 115 sampai 125. Next. Latar belakang itu laboratorium klinik berperan menyediakan layanan pemeriksaan untuk mendukung diagnosis dan pemantapan pasien dengan kualitas optimal guna memenuhi kebutuhan secara profesional. Penguatan mutu laboratorium menjadi kunci dalam menjamin ketepatan, keandalan, dan konsistensi hasil analisis kesehatan. Pemeriksaan SGPT dipakai untuk menilai gangguan fungsi hati dengan hasil yang bisa dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, pH, dan cahaya. Pengandalan mutu sangat penting agar hasil tetap akurat. Dilakukan dengan pemantauan rutin menggunakan bahan kontrol. Bahan kontrol digunakan untuk memastikan keandalan hasil, umumnya berupa serum kontrol komersial siap pakai atau Puletsera yang merupakan gabungan sisa serum manusia. Keunggulan Puletsera antara lain berasal dari serum manusia asli, mudah diperoleh dan diolah, serta biaya produksi yang lebih rendah. Next. Penelitian ini adalah eksperimen murni yang bertujuan membuktikan Puletsera dapat digunakan sebagai bahan kontrol untuk meningkatkan mutu internal pemeriksaan enzim SGPT. Sampel berupa Puletsera yang bebas hemolisis, ikterik, dan lipemik diambil dari stok Rumah Sakit Kayu Agung dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik. Instrumen penelitian ini meliputi bahan kontrol komersial, reagen SGPT, dan Pulsera, serta alat seperti micropipette, centrifuge, spektrofotometer, Mindray BS380, dan lainnya. Data dianalisis memakai SPSS versi 26 dengan uji T berpasangan, kemudian disajikan dalam tabel dan Kemudian hasil penelitiannya, grafik Levy-Jennings chart menunjukkan hasil pengukuran kontrol terhadap nilai rata-rata, hasil yang berfluktuasi di bawah plus 3 SD, menandakan variasi masih dalam batas wajar, sehingga pemeriksaan SGPT tergolong konsisten dan akurat. Next. Kemudian grafik LJ Quality Control Pulsera menunjukkan 10 hasil berturut-turut berada di antara plus 1 SD hingga plus 3 SD, menandakan ketidakstabilan dan kesalahan sistematis. Meskipun masih dalam batas wajar, pola ini menunjukkan adanya pergeseran atau bias yang perlu diperiksa, kemudian disebabkan kalibrasi alat atau perubahan kondisi pengujian. Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk menjaga akurasi hasil laboratorium. Kemudian dari grafik yang ini terlihat bahwa nilai QC komersial itu garisnya ungu, relatif stabil di kisaran 20 sampai 25 U per L, menunjukkan bahwa bahan kontrol komersial memiliki presisi dan kestabilan yang baik dalam menjaga konsistensi hasil pemeriksaan. Hal ini menandakan bahwa reagen, alat, dan sistem kerja laboratorium berada dalam kondisi terkendali. Kemudian dari gambar ini, perbandingan persentase hasil pemeriksaan SGPT antara dua jenis bahan kontrol, yaitu QC komersial dan Pulsera. Diagram P memperlihatkan bahwa QC komersial menyumbang 70%, sedangkan Pulsera sebesar 30% dari total hasil pengujian. Baik, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulsera dapat dimanfaatkan sebagai bahan kontrol alternatif pada pemantapan mutu internal pemeriksaan SGPT. Meskipun nilai rata-ratanya lebih rendah dibandingkan kontrol komersial, hasil pengujian Pulsera menunjukkan simpangan baku dan koefisien variasi di bawah 5%, menandakan ketelitian dan kestabilan yang baik. Dengan demikian, Pulsera dinilai cukup andal dan ekonomis untuk digunakan sebagai bahan kontrol, terutama bagi laboratorium dengan keterbatasan anggaran. Asalkan pengawasan mutu dilakukan secara rutin menggunakan grafik Lewis-Jennings untuk
memastikan konsistensi hasil pemeriksaan. Next. Jadi penelitian ini menyorot kulit sera sebagai bahan kendali mutu alternatif yang lebih hemat biaya dibandingkan bahan komersial. Hasilnya menunjukkan kulit sera dapat digunakan untuk pemantapan mutu pemeriksaan SGPT, namun diperlukan penelitian lanjut terkait stabilitas penggunanya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi pemantapan mutu internal atau PMI itu merupakan aspek penting dalam sistem manajemen mutu laboratorium klinik untuk menjamin hasil pemeriksaan yang akurat, presisi, dan handal. Pemeriksaannya meliputi penggunaan bahan kontrol, kalibrasi alat, audit internal, serta pelatihan petugas secara rutin guna meminimalkan kesalahan dan menjaga kepercayaan terhadap hasil laboratorium. Penerapan PMI yang konsisten tidak hanya mendukung akreditasi dan peningkatan mutu berkelanjutan, tapi juga menjadi bentuk komitmen profesional laboratorium dalam menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik, terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang difahami. Cukup sekian dari kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.